Lelaki yang ingin menembak sasaran lebih cepat daripada bayangannya sendiri itu kini harus mengalah sejenak, mengingat dia betul-betul buta Cirebon. Di teleponnya Erik, teman lamanya di Amerika, tetapi tak ada yang mengangkat. Seolah ponsel Erik tak bertuan, tiba-tiba suara musik lenyap. Lebas kaget. Dia memeriksa iPod-nya. Sial, baterainya habis. Dinyalakannya radio. Terdengar suara penyiar yang renyah. Ia teringat. Sudah lama dirinya lupa hari dan tanggal. Ya, ini adalah resiko jadi pekerja freelance. Untuk tidak menyebut dirinya pengangguran. Ponsel Lebas berbunyi. Nama Erik tertera di situ. Lebas mematikan radio dan dengan gembira diangkatnya telepon itu. Ya ampun, sibuk abis lu ya. Gue udah di Cirebon nih. Alamat lu di mana? Di ujung sana, Erik terkekeh puas mendengar berita Lebas di Cirebon. Tak menyangka Lebas akan benar-benar datang menemuinya. Berkunjung ke kotanya. Erik memberikan ancar-ancar rumah Rasta. Demikian ia menyebut tempat tinggalnya. Ketika akhirnya tiba di rumah Rasta, sebuah studio indie yang didirikan oleh Erik, seorang teman kuliah Lebas di San Francisco, Lebas menghempaskan tubuhnya di kasur busa yang sudah tipis terletak di pojok studio. Kasurmu ini tipis banget, tinggal digoreng jadi deh tahu Sumedang. Komentar Lebas sambil mengeluarkan satu karton rokok kretek Jagat Raya. Erik nyengir menerima oleh-oleh yang tak asing lagi itu. Biarlah man, biar musisi yang datang kemari benar-benar ingin bermusik, bukan cuma buat numpang tidur. Lalu Erik tertawa. Lelaki sepantaran Lebas itu menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Sebuah topi rajut berwarna kuning, merah, hijau menutupi rambutnya yang makin panjang. Erik adalah kakak kelas Lebas, yang sudah sejak awal masuk jurusan musik. Lebas kadang kesulitan memahami jalan pikiran Erik. Pemuda itu memang ekstrentik. Ia lulusan San Francisco, tapi lebih memilih menetap di Cirebon, kota yang tak menjanjikan apa-apa pada karir musik. Kalau mau, Erik sebetulnya bisa tinggal di Jakarta. Sebab dengan kemampuan musik dan keluarganya yang cukup mapan, tentu di Jakarta Erik akan melesat jauh. Erik keranjingan Bob Marley sejak berkunjung ke Jamaika ketika kuliah dulu. Awalnya, Lebas kuliah di jurusan bisnis, seperti perintah romonya. 1 tahun ia di San Francisco untuk belajar bisnis, tapi kemudian tersadar benar ini bukan panggilan jiwanya. Maka diam-diam Lebas pindah ke jurusan perfilman. Ketika Romo akhirnya tahu, dia mengoyak-ngoyak surat wasiat yang berisi pembagian warisan keluarga. Semua penghuni rumah ketika itu hening melihat Romo murka. 3 bulan Romo tak berbicara pada Lebas. Pemuda itu berusaha semampunya untuk membujuk ayahnya. Tapi dia tetap menganggap Lebas tak ada. Hingga pagi itu, Romo lumpuh separuh karena stroke. Ibu bilang, pagi itu ibu tak sengaja bilang kalau Lebas akan menjadi asisten sutradara magang untuk sebuah pembuatan film indie. Romo menyumpah-nyumpah, lalu seraya, malaikat maut datang mengambil separuh nyawanya. Setelah itu, keadaan membaik, meski kesehatan Romo tidak baik. Romo memaafkan Lebas. Menurutnya, yang diucapkan dengan cadel dan terbata-bata, memaafkan adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk sakitnya. Dia sadar betul Lebas adalah alasan dia terserang stroke. 2 hari kemudian seorang pengacara datang dan membuatkannya selembar surat wasiat terbaru. Nama Lebas kembali tercantum di situ. Ketika Lebas memutuskan untuk pindah jurusan seni musik, karena merasa perfilman tidak cocok lagi dengan jiwanya, Lebas tak bilang siapa-siapa. Ketika itu, Lebas, yang satu-satunya anak jurusan perfilman, diajak serta bersama 3 orang teman kulit putih lainnya. Teman sejurusan Erik di seni musik. Mereka ditugasi mengaransemen ulang lagu musisi tertentu. Dosen menyuruh mereka untuk mendalami musisi pilihan mereka.
mengenal lebih jauh kepribadian dan musik ciptaannya. Sepulang dari Jamaika, Lebas yang awalnya cuma ikut-ikutan, merasa dapat pencerahan dari lirik lagu Bob Marley. Ia mengubah rambutnya jadi gimbal. Lalu suatu malam ketika sedang main gitar dan bernyanyi lagu Redemption Song, Lebas seperti kejatuhan inspirasi. Ia ingin jadi musisi. Ajaran baru mulai lagi. Tiba-tiba Lebas sudah berada di kelas musik bersama seperangkat perkusi. Ia meninggalkan panggung, kostum, serta naskah tebal yang harus dihafal. 8 bulan Lebas jadi pengikut Bob Marley. Sampai akhirnya kutu rambut menganggap gimbalnya adalah tempat yang nyaman untuk bersarang. Ia garuk-garuk kepala dan mendapati 2 ekor kutu terselip di kukunya. Seekor meloncat kembali ke atas kepala Lebas. Seekor lagi dengan garang dipitasnya dengan kuku jempol. Darah muncrat. Lebas berteriak, gemas bercampur kesal. Kutu-kutu itu menghisap darah kepalanya. Pantas, dia merasa lebih bodoh akhir-akhir ini. Tentu saja selain karena marijuana yang kebanyakan diisapnya pula, Lebas memutuskan untuk mencukur habis rambutnya. Dia berubah jadi pelontos dan kalap membuang semua akses Bob Marley-nya. Untung ketika Karim datang berkunjung, rambut Lebas sudah tumbuh normal lagi. Satu-satunya yang tersisa dari masa-masa Bob Marley wannabe adalah sebuah poster Bob Marley dengan pose tenarnya yang klasik, sedang menghisap marijuana. Karim, kakak keduanya yang sedang ada urusan di Amerika, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di flat mungil adiknya tersedia alat musik lengkap yang dibeli dengan murah di pasar loak. Jadilah, Lebas terpaksa mengaku sudah tidak di jurusan perfilman lagi. Karim pusing harus bagaimana ketika Lebas memohon untuk tak bilang siapa-siapa. Tapi ternyata Karim bilang ke Tegar, putra sulung keluarga, yang kemudian lapor ke ibu, yang kemudian lapor ke Romo. Ya, begitulah ular-ularannya. Dan diakhiri dengan Romo menelepon Lebas. Suaranya terbata-bata karena cadel stroke. Romo ndak marah, tapi kalau kamu pindah jurusan lagi, Romo akan berhenti ngasih kamu uang jajan dan ndak akan Romo biayain kuliah lagi. Demikianlah. Akhirnya Lebas bersusah payah menyelesaikan kuliah meski sebenarnya juga sudah bosan dengan jurusan seni musik. Semenjak insiden kutu rambut itu, Lebas mulai enggan dengan jurusan musik. Hingga seorang gadis bernama Danis, berambut hazelnut seperti warna matanya, datang mengetuk hati Lebas. Ia memperkenalkan dunia periklanan yang mampu menyulap produk dan jasa menjadi sedemikian ajaib untuk konsumen. Lebas pun mengambil kursus fotografi demi gadis itu. Lalu berniat pindah jurusan di tahun ajaran baru selanjutnya. Niat itu urung mengingat pesan Romo yang tak akan membiayai biaya kuliah dan hidupnya selama di Amerika itu tadi. Lebas terjebak di jurusan musik. Awalnya Lebas kecewa dan lebih memilih bolos. Hari-harinya diisi dengan menemani Danis kemana-mana. Bahkan ketika ada kelas pun, Lebas dengan setia menungguinya. Hingga suatu hari, Danis mematahkan hati Lebas dengan alasan pemuda itu terlalu posesif dan tak memikirkan masa depan. Lebas sempat berusaha membujuk Danis dengan berkata bahwa di Indonesia dia adalah anak orang kaya pemilik pabrik rokok. Jadi soal masa depan tak perlu dikhawatirkan. Akhirnya Danis mengaku sudah pacaran dengan dosennya yang telah beristri. Dengan amarah meledak-ledak, Lebas menyalakan musik keras-keras. Lagu punk rock alternatif yang vokalisnya lebih cocok dibilang berteriak dan menggeram ketimbang bernyanyi. Album itu didapatnya dari sebuah pesta yang mengundang band yang konon memuja setan tersebut. Sejak itu, Lebas masuk kuliah lagi, belajar musik lagi, hingga ia lulus meski tersedat-sedat. Eric adalah satu-satunya dari 5 orang yang dulu ke Jamaika, yang masih bertahan dengan aliran Bob Marley. Selain aksesoris dan dandanannya ala Bob Marley, setiap malam ia tidur diiringi Bob Marley, membuat lagu dengan musik beraliran Bob Marley.
Dan percaya tak percaya wajah Erik pun bermutasi menjadi mirip Bob Marley. "Ada angin apa kau kemari, Man?" tanya Erik dengan gaya bicara yang khas ke Jamaika-Jamaikaan. Dia memanggil semua orang yang dekat dengannya dengan sebutan Man, yang benar-benar dilafalkan Man, bukan Man, seperti pengucapan dalam bahasa Inggris. Lalu, Lebas menjelaskan maksud kedatangannya, memintanya bergabung untuk menyukseskan film idamannya. Dijelaskan bahwa dirinya tak punya banyak uang, jadi mungkin bayarannya minim. Syukur-syukur bisa gratisan. Erik tertawa mendengar ucapan Lebas. "Man, kau pikir aku bodoh? Mana mungkin kau tak punya uang? Ini serius. Kakakku enggan mau nyponsori filmku," Lebas berkata dengan wajah kecewa. Erik tertawa lagi, memegang pundak Lebas. "Tak masalah, aku bisa kerjakan scoring musikmu. It's for our brotherhood. Read me, man." Lebas tersenyum. Dia tahu dirinya selalu bisa mengandalkan Erik. Semakin malam, rumah Rasta seperti jebakan lalat yang lengket. Mulai banyak yang datang, terutama karena Erik menelepon teman-temannya untuk memberi iming-iming bahwa Lebas membawa berslot-slot kretek jagat raya. Beberapa pemuda dengan wajah bermutasi mirip Bob Marley bermain akustik lagu No Woman, No Cry. "Good time we are had, and good time we are lost. Along the way, in this bright future, you can forget you past, so dry you tears I say." Bahkan suara Erik pun mirip suara Bob Marley, pikir Lebas. Satu pak kretek jagat raya yang Lebas bawa sebagai oleh-oleh sudah dibongkar lintingannya. Para Bob Marley mencampurnya dengan ganja dan melinting ulang dengan papier yang sengaja mereka bawa. Ruang studio rumah Rasta dipenuhi asap. Semua mulai nyengir kuda. Beberapa linting jagat raya plus ganja itu berputar dari mulut ke mulut. Mereka semua menghisap marijuana plus jagat raya dengan ekspresi sama. Ekspresi Bob Marley di poster milik Lebas dulu. Erik tiba-tiba teringat sesuatu. "Aku punya sesuatu buatmu, Man." Erik membuka laci. Satu pak kretek diberikannya pada Lebas. "Ngapain kamu ngasih aku kretek jagat raya? Tuh, aku punya banyak." Erik menggeleng-geleng, memungut kembali kretek yang diempaskan Lebas. No, kau lihat dulu dengan cermat, Man. Itu bukan jagat raya, itu jagat raya." Lebas mengkerutkan kening, tak mengerti. Lalu Erik menunjuk tulisan merek di kretek yang memang sama persis dengan jagat raya. Betul saja, tulisannya jagat raya. Lebas tertawa. "See?" Erik senang melihat tawa Lebas. "Sengaja aku beli, nemu di sebuah warung. Bukan rahasia lagi. Ada beberapa kretek yang merajai pasar yang lantas ditiru oleh produsen kretek lain. Mereka tak sekedar meniru kemasan, tapi juga meniru rasanya. Kali ini, Lebas harus kagum, sebab demikian gigih kretek yang satu ini meniru kemasannya. Bagaimana dengan rasanya?" Lebas mengambil sebatang kretek jagat raya dan menyulutnya dengan pematik. "Rasanya beda sama jagat raya." "KW12 ya?" "Hahaha," komentar Erik. "Ya, seperti barang tiruan bermerek. Biasa disebut dengan KW dan diikuti angka. Semakin besar angkanya, semakin kelihatan palsunya." Tegar marah-marah di pinggir jalan. Ponselnya sejak tadi menempel di kuping. Tadi orang yang ditelepon tak kunjung mengangkat panggilannya. Ia baru saja turun dari travel Jakarta Cirebon. Supir travel sempat menawarinya untuk diantarkan ke tempat tujuan. Tapi Tegar lebih memilih diantarkan hingga Pool saja. Di awal perjalanannya ke Cirebon, ia berpikir hendak menelepon Lebas dan minta dijemput, agar mereka tinggal di hotel yang sama. Sebab ia tahu betul akhir pekan begini tidak mungkin dapat hotel. Tapi sudah lebih dari setengah jam teleponnya tak diangkat juga. Mobil travel pengantar para penumpang dalam kota baru saja keluar, dan sudah penuh.
Mobil itu mandek antri macet tepat di depan Tegar. Supirnya yang tadi menawarkan mengangguk ramah padanya. Tegar berusaha tersenyum sambil terus menelepon Lebas. Setengah jam kemudian sebuah taksi kosong tersendat-sendat maju di antara kemacetan. Tegar masuk. Ia menghirup aroma taksi dan asam. Bau taksi tak pernah dibersihkan bercampur bau badan si supir yang sepertinya tak mengganti seragam berhari-hari. Tegar meminta supir untuk mengantarkannya ke sebuah hotel. Hotel apa saja yang penting ada kamar. Entah karena bodoh atau sengaja agar kargo banyak, supir itu mengantar Tegar ke Jalan Cipto, salah satu jalan paling sibuk se-Cirebon di kala akhir pekan. Sesampainya di hotel, Tegar terus mencoba menghubungi adiknya dengan sia-sia. Ia tak khawatir seperti orang kebanyakan yang kalau menelepon tak diangkat. Mengira ada hal buruk yang terjadi pada orang yang dimaksud. Tegar tahu betul kelakuan adiknya yang seenaknya. Dia mungkin sedang party di sebuah klub malam dan sengaja meninggalkan ponselnya di hotel. Pikir Tegar. Kemarahan Tegar sudah sampai di ubun-ubun. Untung dirinya memutuskan untuk menyusul. Pikirnya, kalau tidak urusan Cengyah pasti tak jelas juntrungannya. Menyerah, Tegar memutuskan untuk tidur dulu demi memendam amarahnya. Pagi berganti. Tegar masih berusaha menghubungi Lebas. Kali ini diangkat. Suara parau Lebas yang baru bangun tidur menyahut halo di ujung ponsel. Kamu kemana aja? Ditelepon tak diangkat. Semalaman aku nyariin kamu. Ini aku sudah di Cirebon. Hah? Romo meninggal? Lebas kaget. Romo meninggal mbahmu. Mau nyumpahin orang tua sendiri biar cepet mati ya? Makanya kalau ditelepon itu diangkat. Kemana saja kamu semalaman? Aku di studio musik teman. Hotelmu di mana? Aku ke situ sekarang. Mas, aku nggak tinggal di hotel. Aku semalaman di studio musik teman. Terus gimana tidurnya? Ya udah tidur aja. Banyak tempat buat tidur kok di studio ini. Ya ampun Bas, kamu itu sudah umur berapa? Hidupmu masih saja sembarangan. Tegar tak habis pikir dengan gaya hidup adiknya yang serampangan. Jika bukan dari keluarga Suraya, pemilik pabrik rokok kretek Jagat Raya, pasti Lebas sudah jadi anak bermasa depan suram. Tegar memutuskan menjemput adiknya dengan taksi, meski ia tak tahu letak rumah Rasta. Lebas memberikan ponselnya pada Erik yang menjelaskan ancer-ancer rumah Rasta dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Bob Marley. Tegar coba memahami ucapan Erik. Bagi Tegar, lebih baik demikian daripada ia harus menunggu Lebas mendatanginya. Bisa-bisa 3 hari berlalu dan Lebas belum juga tiba di hotel. Pikir Tegar. Ketika sampai, ia mendapati Lebas belum mandi dan bertampak kucel. Tertidur di kasur tahu sumedang di pojokan studio. Tegar mengendus tubuh Lebas. Kamu ngerokok ya? Tegar mirip polisi yang sedang menginterogasi. Lah, aku kan memang merokok. Maksudku kamu ngisep ganja ya? Lebas diam saja. Bagi kakaknya, itu berarti mengiyakan. Mandi, ganti baju. Sekarang juga kita ke Kudus. Kita? Iya, kita. Tak lama, Lebas mendapati dirinya duduk bersebelahan dengan Tegar yang masih kesal dengan menyetir mobil. Ia tak diizinkan menyetir mobil, sebab Tegar tak yakin adiknya sudah benar-benar waras. Tak lagi mabuk. Ia menyuruh Lebas meninggalkan semua barang yang dibawanya masuk ke dalam rumah Rasta. Dengan alasan tak mau tiba-tiba bertemu polisi yang kemudian mencium bau marijuana di mobil mereka. Bisa-bisa bukannya mengurus urusan Romo, malah ribet dengan urusan hotel Prodeo. Sebelum berangkat, Tegar bahkan mampir ke tempat pencucian mobil. Menyuruh petugas memvakum cleaner seluruh mobil dan membayar tips lumayan. Setelah itu, mereka mampir ke sebuah toko pakaian untuk membeli baju-baju baru untuk Lebas, termasuk celana dalam. Padahal aku suka sekali sama jaket jeans itu. Lebas mengeluh karena harus meninggalkan jaket kucilnya di rumah Rasta. Sudah seumur gini masih saja ngawur, omel Tegar. Seharusnya aku sudah lepas tangan dari dulu, ndak ngurus bayi gede lagi. Aku juga nggak minta diurus kok. Bocah tak tahu diuntung. Aku bukan bocah.
Bella lepas masih kesal. Ya kalau bukan bocah, buktikan. Jangan bikin bingung semua orang. Tiba-tiba lepas terkekeh kecil. Tegar sewot. Dikasih tahu malah ketawa. Habisnya Mas Tegar lama-lama cerewetnya mirip emak-emak. Mirip ibu. Tegar melengos. Lepas telah mengunci mulut Tegar dengan sukses. Tegar menstarter mobil. Menyuruh Lebas mengenakan seatbelt. Dimulailah perjalanan koboi yang tak lagi poor and lonesome. Lepas memandangi kakaknya yang serius menyetir mobil. Dia memang selalu serius. Dari dulu bahkan sampai usia segini, sejak kecil, Tegar sudah diajak Romo ke pabrik. Diajarkan melinting, diajarkan cara mengawasi para pekerja, bahkan diajarkan merokok. Coba, orang tua mana yang dengan sengaja mengajarkan anaknya merokok? Ketika itu, Tegar lulus SMP. Romo memberinya sebatang rokok kretek cap jagat raya yang sengaja dilintingnya sendiri, lalu mengajarkan cara merokok. Romo juga menyiapkan bermacam-macam rokok lainnya. Dia menyuruh Tegar kecil untuk mencecap rasa rokok-rokok itu. Lidah Tegar tahu benar, mana rokok yang enak dan yang tidak. Meski secara pribadi, Lepas berpendapat yang namanya rasa enak itu berbanding lurus dengan selera. Tapi lidah masnya, Tegar sudah terlanjur dilatih bahwa rasa yang gurih dan nikmat itu adalah rasa rokok cap jagat raya, lain tidak. Pada saat lulus SMA, Tegar diberitahu sebuah rahasia besar di keluarga. Saus. Ya, saus. Alias resep rahasia terpenting pada rokok kretek selain tembakau dan cengkeh. Saus adalah kunci yang membedakan rasa rokok kretek yang satu dengan yang lain. Saus itu ibarat nyawa sebuah pabrik rokok. Lebas dan Karim bahkan tak mengetahui rahasia saus rokok cap jagat raya. Konon, setahu Lebas dan Karim yang menduga-duga sendiri dan akhirnya mempercayai praduga mereka. Tegar telah disumpah oleh Romo untuk tak memberitahukannya pada siapapun, termasuk kepada dua saudara kandungnya itu. Saus harus disimpan rapat-rapat rahasia campuran bahannya. Dan konon, Tegar bahkan menandatangani sebuah surat kontrak perjanjian dengan Romo di atas selembar kertas segel, bahwa dia tak akan pernah membocorkan rahasia saus. Aku curiga, ujar Lepas pada suatu hari ketika menduga-duga bersama dengan Karim. Kelihatannya sebenarnya Mas Tegar juga disumpah pocong untuk yang satu ini. Gimana enggak, Mas Tegar itu tipe orang yang sering kelepasan kalau ngomong. Tahu-tahu rahasia orang terbongkar. Tapi dia nggak pernah sekalipun kelepasan ngomongin rahasia bahan saus. Tegar tak pernah bisa mendefinisikan gurih dengan benar. Baginya, gurih adalah gabungan antara asin dan manis yang pas, yang datangnya tidak hanya dari dua bahan garam dan gula, tetapi dari bahan-bahan lain yang mengandung rasa itu. Dan jika dirasakan akan sedikit membuat saus. Itu gurih versi Tegar, tapi versi Romo berbeda lagi. Gurih itu rasa puas yang membuat orang lain merasa cukup dengan yang itu saja. Tak perlu mencoba yang lain. Sehingga nantinya akan kembali lagi untuk mencicip rasa gurih itu. Marketing sekali pikiran Romo. Pikir Tegar ketika Romo menjabarkan definisi gurih versinya. Ketika itu Tegar lulus SMP dan keluarga Suraya masih tinggal di Kudus. Tegar baru menunjukkan rapor SMP-nya pada ibu. Romo memanggil Tegar dan menyuruhnya mencicipi rokok kretek yang baru dilintingnya sendiri. Tegar terpaku di hadapan sebungkus rokok itu. Romo menjorokkan rokok itu dari bungkusnya. Menyuruh bocah yang belum genap berusia 16 tahun itu menarik sebatang. Tegar ragu. Romo mengangguk. Meyakinkannya, kini rokok itu sudah berada di tangan Tegar. Romo juga mengambil sebatang. Ia menyalakan pematik dan menyedot rokok itu. Asap keluar dari mulut dan hidungnya. Tegar terus mengamatinya. Lalu Romo menyalakan pematik lagi dan menyodorkannya pada Tegar remaja. Ragu, tapi akhirnya Tegar menyalakan juga rokok itu. Diisapnya sekali. Kretek-kretek terdengar bunyi cengkeh terbakar di dalam batang rokok itu. Bocah itu terbatuk.
Romo tertawa dan menepuk-nepuk pundak putranya. "Habiskan," ujarnya. "Itu kulinting sendiri khusus buatmu." Tegar berusaha menikmati rokok itu. Sejujurnya, meski Tegar tahu teman-temannya mulai mencoba-coba merokok, tapi Tegar sendiri belum pernah merokok. Kadang-kadang teman-teman di sekolah memintanya untuk membawakan beberapa batang rokok dari pabrik. Demi solidaritas dan lagi pula takkan ketahuan jika ia mencuri 4 atau 5 batang rokok yang baru selesai dilinting. Maka Tegar pun bersedia membawakan mereka rokok. Tegar tahu, cepat atau lambat ia pasti akan dibebani kepengurusan pabrik rokok keluarga Suraya. Hanya saja, ia tak menyangka kalau akan selekas itu. Sejatinya Tegar masih ingin merasakan apa yang harus dialami teman-teman sebayanya. Mencuri-curi sebatang rokok dari ayahnya karena takut ketahuan. Lalu merokok di belakang sekolah, di udara terbuka, di mana asap dan aroma bakaran tembakau bisa disamarkan agar guru tidak mampu mencium jejaknya. Tapi tidak jika Romo menyuruhnya merokok di depannya. Dilintingkan, disodorkan, dibatikkan pula apinya, dan akhirnya disuruh menghabiskannya. "Kamu tahu kalau kamu itu orang yang beruntung, Gar." Romo berbicara di antara asap yang mengepul. Wajah Romo serius sekali. "Kalau kamu mau, kamu bisa ngerokok sambil keblinger. Orang lain harus cari duit dulu biar bisa beli rokok. Tapi kamu ndak." Tegar diam, mendengarkan Romo. Dia tahu sedang diwejang. Mungkin karena Tegar sudah lulus SMP, sudah dianggap dewasa. Nanti, kalau kamu sudah lulus kuliah, kamu ndak perlu lagi mikir soal cari kerja. Tinggal kamu ngurus baik-baik ini pabrik. Orang lain masih harus keliling cari kerjaan. Upahnya ndak seberapa. Pokoknya hidupmu bakal enak kalau kamu bisa ngurus pabrik ini baik-baik. Setelah itu Romo mengajak Tegar keliling pabrik. Ini agak aneh. Sebab sejak kecil sudah kenyang dijelajahinya semua sudut pabrik. Tegar mengenali setiap lekuknya. Bahkan ia tahu jumlah dedemit yang berdiam di pohon asem tempat pegawai biasa menyandarkan sepeda ontelnya. Romo memperkenalkan pada Tegar satu persatu pegawai yang ada. Mulai dari kursi manajerial hingga buruh giling yang tugasnya melinting. Dan buruh batil yang tugasnya merapikan ujung pangkal kretek. Agak konyol sebenarnya, sebab mereka kerap melihat Tegar di antara mereka dan ia sendiri sudah mengenal beberapa dari mereka. "Kok kenalan lagi, Gar? Lali jenengku yo?" kelakar seorang pegawai. Romo hanya tersenyum mendengarnya. Tegar diam saja. "Suatu hari, orang-orang itu akan menjadi tanggunganmu, Gar. Kamu harus bisa menjual kretekmu untuk memberi mereka upah. Kamu harus bisa menyediakan fasilitas kesehatan untuk mereka. Kamu juga harus membayar THR setiap hari raya tiba. Yang berarti kamu mengeluarkan 2 kali dari gaji biasanya. Mereka adalah tanggunganmu, Gar. Seistri-istrinya, sesuami-suaminya, seanak-anaknya." Hati Tegar mencelos mendengar beban begitu besar mulai dipindahkan ke pundak kecilnya. Kalau pabrik ini mati, maka orang-orang ini akan nganggur, ndak bisa makan, ndak bisa nyekolahin anak-anaknya. Mereka jatuh miskin. Kamu mau kejadian kayak gitu? Tegar langsung menggeleng cepat. Selama libur 1 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai, Romo menyuruh Tegar kerja jadi buruh giling di pabrik. Sebenarnya melinting bukan hal baru buat Tegar. Sejak kecil ia biasa ikut iseng melinting kala bermain. Kadang pula ikut mengepak rokok yang sudah dilinting. Di bagian ini lebih banyak dilakukan laki-laki. Tapi, toh yang namanya liburan sekolah, tentu Tegar mengharapkan bermain seperti yang lain. Seperti kedua adiknya, Karim dan Lebas, yang bisa bebas melakukan apapun. Tidaklah gampang bagi remaja seusia untuk terus berada di pabrik dan bertahan menjadi pekerja. Apalagi sikap Lebas yang memang kekanakan dan sengaja menggoda dengan pamer bahwa dia tadi habis main ini main itu, atau habis pergi jalan-jalan sama si A atau si B. Diam-diam itu membuat Tegar kesal. Dan saking kesalnya, tak hendak ia menunjukkan ke adiknya itu.
Meski pelintingan lebih banyak dilakukan kaum perempuan, tetapi Tegar merasa nyaman melinting bersama mereka. Tegar sampai pada kesimpulan bahwa dia percaya tangan-tangan para pelinting ini mempunyai otak sendiri. Sementara mereka asik berkelakar dan bergosip, tangan mereka bekerja terus, seperti mesin yang sudah diprogram untuk mengerjakan itu-itu saja. Demikian fasihnya tangan para pelinting. Orang yang mengajari Tegar melinting dengan benar bernama Mbok Marem. Dia termasuk buruh linting senior di pabrik. Orangnya murah senyum, tubuhnya subur khas perempuan Jawa. Kali ini, Romo menyuruh Tegar mengikuti jam kerja pegawainya. Ia pun diupah seperti pegawai lainnya. Tak ada kata liburan untuk remaja tanggung ini. Keluar pabrik hanya ketika Tegar mendaftar untuk masuk SMA. Lain itu tidak. Ketika meminta izin pada Romo saat teman-teman mengajaknya main ke Menara Kudus, Romo tak memperbolehkan. Tegar sempat protes, merasa liburnya terganggu dengan sikap diktator Romo. Tapi Romo malah bilang, kalau cuma ke Menara Kudus kamu sudah ke sana dari kecil, apalagi yang mau dilihat, belum berubah. Tempatnya juga masih sama. Kalau kamu mau pergi main, lebih baik kamu mengusahakan semua buruh diajak jalan-jalan bersama, biar semua merasakan senangnya dolan setelah kerja keras. Tegar tak bisa menjawab lagi. Jika Romo sudah mengeluarkan kata buruh, beban itu seolah kembali dipindahkan ke pundak kecil Tegar. Bahkan di hari Minggu, Romo mengajarinya manajemen pabrik. Dia mengundang bendahara pabrik yang membawa setumpuk buku pembukuan. Lalu dibukanya di hadapan Tegar, dan dijelaskan satu persatu biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan, serta berapa penghasilan yang didapatkan. Angkanya membuat Tegar tercengang. Mas Tegar nanti ya bakal menggantikan Pak Raya ya? Tanya Mbok Marem. Ngomong-ngomong, Mbok Marem konon sudah melinting untuk Romo sejak Jagat Raya berdiri. Sejak nama Jagat Raya bahkan belum digunakan sebagai merek dagang. Sejak perusahaan kretek ini masih dipegang eyang kakungnya Tegar. Mbok Marem usianya lebih tua dari Romo. Lah iya, sopo maneh kalau bukan Mas Tegar, saut buruh lainnya, yang usianya lebih tepat dibilang masih seusia anak Mbok Marem. Sregep tenan Mas Tegar, aku gelem melu Mas Tegar kalau gitu, komentar Mbok Marem. Seraya dengan ucapan Mbok Marem, beban itu pun bertambah berat bertumpuk di pundak Tegar. Di akhir pekan, Romo mengajak Tegar pergi ke Temanggung, tempat ia biasa belanja tembakau dan cengkeh. Mereka berdua pergi ke desa Legok Sari di Temanggung, yang konon beberapa minggu sebelumnya, ladangnya kejatuhan bintang atau kedatangan cahaya. Ya, kejatuhan bintang. Kedengarannya memang aneh. Orang-orang desa itu percaya, jika ada satu ladang tembakau yang kejatuhan bintang, maka disitulah serintil akan tumbuh. Tembakau dengan kadar nikotin paling tinggi yang tentunya akan dijual dengan harga tinggi pula. Yang paling bagus bisa mencapai 700.000 per kilogram, tergantung tingkat kualitasnya. Dia akan menjadi keuntungan berlipat-lipat dari penjualan tembakaunya. Setelah itu, baru mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke ladang tembakau biasa, yang kualitasnya bagus tetapi bukan serintil. Begitu mobil mereka tiba, lelaki bertubuh kecil bernama Pak Muri langsung menyambut mereka. Ini Tegar anak sulungku, dia yang bakal menggantikanku, ucap Romo tanpa ragu. Pak Muri langsung bersikap hormat dan ramah pada Tegar. Dia tahu betul bocah tanggung itulah yang suatu hari nanti akan datang ke situ dan memilih sendiri tembakau dan cengkeh. Mereka melewati ladang tembakau yang menghampar. Di pinggirnya daun-daun tembakau yang telah dipetik sedang dijemur. Para pekerjanya tak ada yang berpakaian bersih. Semua kelihatan dekil. Noda tembakau telah menempel di baju mereka, meninggalkan jejak kecoklatan yang takkan bersih meski dicuci berkali-kali. Dan aroma tubuh mereka, itulah yang disebut Romo sebagai aroma uang. Pak Muri mengajak berjalan melewati beberapa gudang yang terbuat dari bambu-bambu. Sesekali Pak Muri menyapa beberapa orang yang sedang membeli tembakau di gudang-gudang itu. Dilayani oleh para pegawai lainnya.
Mereka berhenti di sebuah gudang yang lebih sedikit dikunjungi pembeli. Ada seorang lelaki parubaya yang kemudian menyapa Romo. Mereka terlihat sudah akrab. Kelihatannya lelaki itu pun sudah langganan membeli tembakau Pak Muri. Romo kembali memperkenalkan Tegar padanya. Tegar lupa namanya, tapi dia ingat. Lelaki itu mengambil sepatang kretek dari sakunya. Tegar memperhatikan bungkus kretek itu. Gelang 4, mungkin dia pemiliknya. Kamu yang akan jadi penerus kretek jagat raya ya? Tegar menyalaminya sambil Aku harus hati-hati sama kamu kalau begitu. Bakal jadi sainganku. Pak Gelang 4 berkelakar. Romo mencetak tembakau dari sejambang tembakau yang telah diikat dan ditumpuk dalam satu keranjang besar. Lalu memberikan sedikit pada Tegar. Romo mencium aromanya, merasakan teksturnya di tangannya, mengamati warnanya. Tegar mengikuti semua yang Romo lakukan. Meski bocah itu tak benar-benar mengerti tembakau seperti apa yang sebaiknya dipilih, lalu cetotan tembakau itu dimasukkan dalam kertas payung dan diberi tulisan dari tumpukan keranjang mana tembakau itu berasal. Romo melakukan hal yang sama untuk beberapa keranjang tembakau lainnya. Tak lama, Romo dan Pak Muri tawar-menawar hingga akhirnya mereka salaman. Romo, Tegar, Pak Gelang 4, dan Pak Muri lalu berjalan keluar gudang. Mereka melewati sebuah gudang lain yang lebih sepi. Seorang lelaki Cina sedang menawar pada seseorang pekerja bertubuh gemuk. Romo memanggil lelaki bertubuh gemuk itu, dan mereka saling menghampiri dan bersalaman. Mereka berbicara sejenak. Di gudang itu hanya ada lelaki Cina tadi yang membelinya. Tegar menarik baju Romo dan berbisik, "Kalau di gudang sini lebih sepi, kenapa kita tidak beli di sini saja, Romo?" Romo tak menjawab. Dia memberi isyarat untuk menyuruhku diam. Lalu Romo kembali beramah tamah dengan lelaki gemuk itu. Seusai berbelanja tembakau, mereka tak langsung pulang. Romo, Pak Gelang 4, dan Pak Muri duduk di balai-balai tempat para pekerja biasa mengasuh sambil ngopi. Makan pisang goreng dan tiap orang mengeluarkan rokok kreteknya masing-masing. Tegar tak bisa diam. Tak tahan melihat ladang tembakau yang hijau menghambur. Maka ia minta izin Romo untuk menjelajahi ladang. Romo mengiyakan, dan tak disia-siakannya. Tegar langsung berlari di antara tembakau yang tengah dipetiki oleh para pekerja. Dihirupnya campuran aroma tembakau dan udara segar yang menerbangkan tubuh kecil Tegar sambil memejamkan mata. Aku terbang, daun tembakau adalah sayapku. Sinar matahari menembus kelopak matanya. Para pekerja yang melihat Tegar tersenyum, ada yang menyuruhnya hati-hati agar tak terperosok di tanah yang tak rata. Tapi ia tahu, takkan terperosok di tanah. Sebab aku terbang. Sejak itu Tegar tahu, ia telah jatuh cinta pada tembakau. Di perjalanan pulang dari Temanggung, Tegar kembali bertanya, "Romo, kenapa kita tidak beli di gudang yang lebih sepi tadi?" Kali ini Romo tak diam. "Kamu lihat bapak-bapak Cina tadi?" Tegar mengangguk. Dia itu pemilik kretek cap 99. Dia selalu membeli di gudang yang itu. Gudang yang menyediakan bako nomor wahid. Romo belum mampu beli bako di gudang yang itu. Karena kalau kita beli di gudang itu, berarti kita harus menaikkan harga kretek. Kalau kita menaikkan harga kretek, Romo berarti bertaruh. Kemungkinan pelanggan kita akan pindah ke kretek lain. Sebab kretek kita jadi terlalu mahal. Itu berarti kretek kita tidak laku. Kalau tidak laku, berarti Romo tidak bisa membayar pegawai. Kamu ngerti? Tegar paham, tapi dia diam saja. Suatu hari nanti, kamu yang harus bisa memikirkan gimana rokok kita bisa dibeli sama semua orang, meskipun harganya mahal. Suatu hari, kamu yang harus membeli bako di gudang yang tadi itu. Dan langsung dilayani sama pemilik ladang bako, ya? Tegar kembali diam, merenungi ucapan Romo. Romo seperti mengetahui isi pikirannya, lalu menyodorkan sepatang jagat raya. Kalau lagi mikir, paling enak sambil ngeses. Diambilnya batang kretek itu.
dan dipatikannya api. Gurih sigaret kretek Jagat Raya lumer di seluruh dinding mulut Tegar kecil. Sepulang dari Temanggung, Tegar sengaja membeli kretek 999 di warung untuk sekedar membandingkan rasanya. Rokok cap 999 adalah kretek yang saat itu bisa dibilang nomor 1. Kemasannya paduan antara merah dan kuning. Kretek itu, kata Romo, sudah ada jauh sebelum Jagat Raya ada. Mereka telah memulai bisnis sejak sebelum kemerdekaan, ketika Belanda masih menjejakkan kaki di negeri ini. Ketika tahun masih diawali dengan angka 18, bukan 19. Tak heran kerajaan kretek 999 telah terbangun sedemikian besar. Mereka sering mengiklankan produknya di majalah dan koran. Bergambar sigaret kretek 999, kadang dengan gambar seorang laki-laki tengah merokok dengan gaya yang gagah. Lelaki dari keturunan priai. Meski Jagat Raya juga sesekali dimasukkan iklannya di koran, tak besar memang, tetapi cukup untuk memperkenalkan kretek itu ke masyarakat. Kretek Jagat Raya lebih dikenal luas memang karena getok tular. Tegar bertekad, suatu hari nanti akan memasang iklan Jagat Raya yang besar di koran dan majalah. Akan dibuatnya iklan yang berbeda dari iklan rokok lainnya. Tak hanya itu, orang juga akan mengenal Jagat Raya sebagai penopang acara-acara seni yang mutakhir. Orang akan tahu Jagat Raya adalah merek kretek nomor 1. Romo benar, pikir Tegar. Rokok bisa membuat pikiran lebih terbuka. Asap itu seolah-olah membawanya terbang ke awang-awang dan mengajaknya melihat akan jadi apa kretek Jagat Raya kelak. Usai isapan terakhir, Tegar tertidur hingga akhirnya tiba di Kudus. Ketika itu, Romo memandangi wajah Tegar yang tertidur. Seperti Tegar memandangi wajah Lebas saat ini yang tertidur. Ketika tidur, Lebas terlihat tak menyebalkan. Dia terlihat seperti anak baik-baik yang menurut saat dinasehati orang tua. Tapi apa mau dikata, dinasehati Romo pun Lebas tak mempan. Apalagi Tegar yang cuma kakaknya. Tak lama, Lebas mengulet membuka matanya yang masih lengket dan menguap. Tegar menutup hidung. Ditutup kalau nguap, apapun mampu, omelnya. Tapi dasar Lebas. Dia malah membuka mulutnya dan mendekatkan ke wajah kakaknya sambil bilang, "Hah!" Lalu Lebas tertawa penuh kemenangan. "Ah, sial kowe, aku lagi nyetir." Tawa Lebas makin keras. "Ngantuk, kurang tidur nih." "Ya gimana mau ndak kurang tidur, wong gaya hidupmu kayak gitu." "Kalau kamu terus-terusan gitu, Bas, belum tua tubuhmu bakal hancur." Iya cerewet. Kakak adik itu terdiam sejenak. Tiba-tiba Tegar mengeluarkan pertanyaan yang tak biasa. "Kamu bikin film lagi?" tanyanya. Lebas menatap Tegar tak percaya. Mau menyinggung-nyinggung soal proyek filmnya. "Iya," dia berkata dengan semangat. "Tapi ini bukan film horor. Ini film bakal jadi keren banget. Aku bawa kok naskahnya." Lalu Lebas mengambil tasnya di jok belakang dan mengeluarkan laptopnya yang dibawa kemana-mana. "Nih, ini nih naskahnya. Aku sendiri yang nulis. Atau Mas Tegar mau baca proposalnya? Udah ku kasih ke Mas Karim sih, tapi di sini ada kok. Kalau mau nanti bisa ku print lagi buat Mas Tegar." "Alah, udah ditutup aja. Kamu buka juga aku ndak bakal bisa baca." Tegar sok konsentrasi mengemudi. Wajah Lebas kesal, menghela napas dan mematikan kembali laptopnya. Sejatinya, Tegar tak mau nama kretek Jagat Raya jelek gara-gara mensponsori film jelek. Terlebih lagi, sejauh hasil risetnya, mensponsori film urusannya paling jelimet. Dan uang miliaran yang keluar sering tidak jelas larinya kemana. Sebab banyak celah yang bisa digunakan untuk menilap uang itu. Tegar sudah melihat karya-karya adiknya. Dan ia yakin betul, belum melihat karya yang selevel dengan seni lainnya yang sudah disponsori oleh kretek Jagat Raya. Meskipun Lebas adalah adik kandungnya, bagaimanapun urusan sponsor mensponsori ini adalah bisnis. Tegar tak mau tak kembali modal. Jikapun tidak kembali modal, setidaknya ia harus yakin bahwa yang disponsori Jagat Raya adalah hal-hal bergengsi, yang mampu menaikkan nama baik kretek Jagat Raya.
Ini bukan sekadar urusan memberi dukungan material untuk adik tercinta, tetapi ini adalah the art of public relation. Itu yang tidak dipahami oleh Lebas. Keduanya diam sejenak. Tegar tahu, Lebas kesal. Tak lama, Tegar memecah kesunyian di antara mereka. Aku sudah tanya ibu soal Cengyah. Lebas kaget. Hah, serius? Iya, serius. Makanya aku nyusul kamu. Habis kamu ku telepon-telepon ndak diangkat juga. Tadinya cuma mau ku ceritakan lewat telepon saja. Terus, kamu tahu bekas luka di jidat Romo itu? Iya, kenapa? Ingat kan, Romo cerita apa soal bekas luka itu? Romo berantem sama orang waktu masih muda, kalau nggak salah. Nah, itu luka bukan sembarang luka. Orang yang mukul pakai semprong Petromax ke jidat Romo itu, ya Cengyah. Hah? Iya, dan Cengyah mukul semprong itu sewaktu hari pernikahan Romo dan ibu. Hah? Lebas melotot tak percaya. Tegar memanggut-manggut. Bangga berhasil mengungkapkan cerita seperti itu dari ibu. Dipukul setelah hijab kabul. Beruntung ya, kalau sebelum hijab pasti Romo kelihatan jelek banget deh di foto. Pantes aja ibu murka sama yang namanya Cengyah. Tapi sudah dipukul pakai semprong pas hari pernikahan kok masih saja Romo mau ketemu Cengyah? Lebas penasaran. Mungkin Romo punya utang. Utang apa? Mana aku tahu, makanya kita cari Cengyah itu, biar tahu kenapa Romo masih mau ketemu sama dia. Mereka berdua terdiam selajunya roda mobil terus berputar. Sama-sama membayangkan semurka apa seorang perempuan hingga ia berani datang ke pernikahan seorang laki-laki pada hari pernikahannya. Lantas dengan nekat, di depan semua orang diambilnya batang semprong Petromax lalu dipukulkan ke kepala mempelai pria.